Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Eni Karnasih, mahasiswa STIT Tarbiyah Nisa Sentul Bogor, Prodi PAI semester 3. Untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Bapak Maula Zuama SEMM, akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen karya Abdul Rahman MAP yang diterbitkan pertama kali oleh Intelijensia Media Malang pada 2017. Sedikit tentang penulisnya teman-teman. Abdul Rahman ini adalah seorang dosen di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara, dan beliau juga menempuh S1 dan S2 di universitas yang sama. Dan selain sebagai dosen, beliau juga aktif di berbagai organisasi, penulis beberapa buku, editor, dan menjadi pembicara di beberapa forum ilmiah. Dan salah satu karya tulisnya yang akan kita bahas yaitu buku Dasar-Dasar Manajemen. Dalam buku ini ada 12 bab di dalamnya, yaitu yang pertama konsep dasar manajemen, yang kedua perkembangan manajemen, yang ketiga perencanaan dalam manajemen, yang keempat organisasi dan pengorganisasian, yang kelima lingkungan dan budaya organisasi, yang keenam tujuan organisasi, yang ketujuh pemimpin dan kepemimpinan, yang kedelapan pengendalian pengawasan dalam manajemen, yang kesembilan komunikasi dalam organisasi, yang kesepuluh strategi dalam manajemen, yang kesebelas etika manajemen, dan yang terakhir manajemen stres organisasi. Kita akan sedikit membahas pada bab yang ke-11, yaitu etika manajemen. Buku ini membahas secara rinci dan komprehensif yang mana ada 4 subbab dalam materi etika manajemen. Yang pertama, pengertian etika dan perilaku etis. Menurut Wijayanti, etika merupakan aturan mengenai prinsip-prinsip moral yang menentukan baik atau jelek dan benar atau salah dari tindakan seseorang, sehingga akan menjadi pedoman bagi tingkah laku seseorang atau suatu kelompok. Secara teori, tujuan dari etika adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip perilaku yang akan membantu orang untuk membuat pilihan alternatif dari serangkaian tindakan yang ada. Sehingga dengan etika, seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan mana yang akan dilakukan agar tidak terjebak dalam penilaian salah atau buruk. Dari pandangan tersebut, kemudian Wijayanti memberikan batasan perilaku etis, yaitu apa yang dianggap sebagai baik dan benar dari aturan moral yang berlaku. Dengan demikian, berlaku juga sebaliknya bahwa perilaku yang dinilai buruk dan salah merupakan perilaku yang tidak etis. Selanjutnya, 4 pandangan perilaku yang etis. Selama ini, pandangan mengenai perilaku yang etis secara umum diidentifikasi dalam 4 golongan, yaitu utilitarian view, individualisme view, moral right view, dan justice view. Utilitarian view, prinsip dasar pandangan ini adalah bahwa perilaku yang etis memberikan kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Pandangan ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengambilan atau pembuatan keputusan organisasi dan lebih cenderung menekankan pada bagaimana cara memberikan manfaat atau kebaikan sebesar-besarnya bagi banyak orang. Individualisme view, pandangan ini mendasarkan pada prinsip bahwa perkembangan jangka panjang kepentingan diri seseorang merupakan komitmen utama seseorang tersebut. Dengan kata lain, bila kepentingan diri seseorang diupayakan dengan melihat jangka panjang, maka hal-hal yang tidak baik atau perbuatan negatif seperti berbohong atau melakukan kecurangan untuk mengejar kepentingan jangka pendek sebaiknya tidak dilakukan dan tidak bisa ditoleransi. Selanjutnya, moral right view atau pandangan kebenaran moral adalah pandangan yang mendasarkan pada prinsip bahwa semua orang harus melindungi dan menghargai hak asasi manusia. Yang terakhir, justice view
atau pandangan keadilan berpegang pada prinsip bahwa perilaku etis adalah bagaimana memperlakukan orang secara adil dan tidak memihak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk pada subbab etika manajerial. Dalam lini kehidupan termasuk dalam organisasi-organisasi yang menjadi wadah manusia berinteraksi, tentunya saling mengharapkan berperilaku etis antara satu sama lain. Perilaku etis dalam konteks keorganisasian lebih sangat ditekankan, khususnya bagi seseorang yang menduduki jabatan sebagai manajer atau pemimpin. Karena perilaku etis seorang manajer akan memberikan dampak positif bagi orang lain atau bawahannya dalam lingkungan kerja serta memberikan manfaat bagi lingkungan sosial kemasyarakatan yang lebih besar. Pandangan tersebut berdasarkan asumsi bahwa seorang manajer memiliki banyak peran yang harus dijalankan, seperti memberikan teladan yang baik kepada bawahan, menjadi pembimbing antar bawahan apabila ada pertentangan, mampu menjadi pendorong bawahan dalam mencapai tujuan organisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang manajer atau pemimpin harus memiliki perilaku etis dalam mengatur, mengelola, dan menjalankan suatu organisasi. Manajer atau pemimpin yang dapat berperilaku etis tentu akan memberikan dampak positif bagi organisasi yang dipimpinnya. Sebaliknya, manajer atau pemimpin yang tidak berperilaku etis akan semakin menyulitkan organisasinya untuk bertindak dengan cara-cara yang secara moral dan sosial bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial? Berikut saya tampilkan tabel beberapa faktor yang dapat mempengaruhi etika manajerial. Di antaranya, yang pertama, latar belakang dan pengalaman manajer sebagai pribadi. Hal ini mencangkup pengaruh keluarga, nilai-nilai agama, kebutuhan dan standar pribadi. Yang kedua, faktor organisasi mencangkup kebijakan aturan, perilaku atasan, perilaku rekan sekerja. Yang ketiga, lingkungan luar mencangkup peraturan pemerintah, norma dan nilai masyarakat, keadaan atau persaingan. Kesimpulan dari materi di atas dapat diterapkan bahwa kita sebagai individu, sebagai kelompok masyarakat, sebagai karyawan, atau sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi harus mampu berperilaku etis sesuai nilai-nilai etika yang ada. Keberadaan manajemen dalam dinamika sehari-hari sangat dibutuhkan karena kompleksitas kebutuhan serta keinginan manusia sebagai tujuan tidak semua dapat dicapai dengan mudah. Oleh karena itu, manajemen diperlukan sebagai upaya untuk mengatur, mengelola, dan mengorganisir kegiatan agar tercapai dengan baik dan maksimal. 2 alasan kenapa kamu harus membaca buku ini. Yang pertama, buku ini dapat membantu dan mempermudah para mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam mempelajari manajemen, memperluas tentang teori, konsep, proses, teknik, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan manajemen. Yang kedua, buku ini disusun secara sistematis dan bertahap, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktisnya. Dan juga buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga mempermudah dalam proses belajar. Oke, sampai di sini pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.